Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 6B untuk anak kelas 6 dengan tema 5 yang berjudul Wira Usaha. Tapi sebelum kita mulai, adik-adik saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya Bu Pena 6B tema 5 halaman 90. Di halaman 90 ini ada sebuah teks yang berjudul Pempek Palembang Serbu Pasar ASEAN. Silahkan dibaca dulu ya adik-adik ya. Setelah itu perintahnya adalah bagaimana pengaruh pempek sebagai makanan khas Sumatera Selatan dalam bidang ekonomi. Buatlah simpulan mengenai hal tersebut. Simpulan berarti simpulan itu kesimpulan agak panjang ya adik-adik ya. Ini dia. Saya baca dulu. Pempek merupakan makanan khas Palembang, Sumatera Selatan yang sudah menembus pasar negara-negara ASEAN. Sejak dimulai layanan pengiriman tersebut pada tahun 2013, banyak respon positif yang diterima oleh PT Pos Indonesia Cabang Palembang dari sejumlah konsumen negara kawasan ASEAN. Sekarang ini pempek makanan khas sudah menjadi salah satu dari 17 jenis komoditas andalan ekspor non-migas Sumatera Selatan. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 93. Adik-adik, di halaman 93 ini ada ayo berlatih. Di halaman 93 ada ayo berlatih IPA. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Jawabannya adalah benda dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari bahan tertentu. Nomor 2, gambarkan sebuah magnet, berikan keterangan letak kutub utara dan kutub pada magnet, kutub utara dan selatan. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya adik-adik ya, ada di halaman 92. Ini kenapa ini tidak fokus? Ya, gambarnya seperti ini atau model sederhananya ya seperti ini adik-adik ya, ada sebuah kotak kemudian dibagi menjadi 3. Kotak yang sebelah kiri itu adalah south, artinya kutub selatan, dan sebelah kanan adalah north, artinya kutub utara. Lanjut nomor 3, di bagian makna, kekuatan gaya tarik magnet terbesar di sebuah magnet, apakah kutub utara atau kutub selatan? Jawabannya adalah kedua kutubnya. Nomor 4, bagaimana bentuk-bentuk magnet? Gambar dan tuliskan 4 bentuk magnet tersebut. Adik-adik ini tidak usah repot-repot, silakan langsung aja tengok di atasnya ini adik-adik ya. Ada magnet tabung, ada magnet jarum, ada magnet lingkaran, magnet berbentuk U, magnet batang, dan magnet cincin. Silakan 4 dari magnet-magnet ini adik-adik gambar, kemudian ditulis di bawahnya keterangannya magnet apa jenisnya. Mengerti ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Perhatikan gambar-gambar berikut dan diskusikan dengan teman sebelahmu. Ini sedang mengambil bahan-bahan sampah yang berbahan logam. Kemudian ini kompas. Pertanyaan yang A, tuliskan macam-macam magnet pada gambar tersebut. Yang A jawabnya adalah magnet lingkaran. Yang B jawabnya magnet jarum. Saya ulangi, gambar yang A adalah magnet lingkaran, gambar yang B magnet jarum. Ini namanya magnet lingkaran dan yang ini adalah magnet jarum. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B, apa kegunaan magnet pada gambar tersebut? Yang B jawabannya adalah menarik benda-benda dari bahan logam sebagai penunjuk arah. Kalau yang A ini adik-adik fungsinya adalah menarik benda-benda dari bahan logam. Oke, kemudian yang B ini fungsinya adalah sebagai penunjuk arah. Ini jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 95. Di halaman 95 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Perhatikan formulir-formulir berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini formulir pendaftaran anggota PMI Palang Merah Indonesia SD Erlangga. Pertanyaan nomor 1. Apakah formulir A dan B memerlukan data diri yang sama? Jawabannya adalah ya. Formulir A dan B memerlukan data diri yang sama berupa data identitas diri.
Sudah adik-adik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Apakah terdapat perbedaan antara formulir A dan B? Jelaskan. Jawabannya, pada formulir B terdapat data orang tua dan mata pelajaran yang disukai, sedangkan yang A tidak. Oke, lanjut ke nomor 3. Apakah informasi yang dituliskan untuk mengisi kedua formulir tersebut harus sesuai? Jika tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah, mana tadi? Formulir tersebut harus diisi sesuai data yang sebenarnya. Jika tidak sesuai, maka tidak dapat mendaftar sekolah atau mengikuti kegiatan tertentu. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Untuk nomor 4, istilah formulir tersebut dengan data dirimu sendiri. Adik-adik, ini tidak mungkin saya isi ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kerjakan secara mandiri. Nama adik-adik sendiri, nama panggilannya apa, umurnya. Ya, gampang kan itu? Jadi kalau saya tulis di sini kerjakan mandiri ya berarti saya yakin adik-adik bisa mengerjakannya. Dan karena jawabannya juga berbeda-beda tergantung pribadi masing-masing. Kita lanjutkan ke halaman 99. Adik-adik di sana ada ayo berlatih PPKN. Pertanyaannya, 1. Mengapa antar pemilik usaha harus saling menghargai dan menghormati? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan terhindar dari perselisihan. Lanjut ke nomor 2, apa dampak jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama dalam menjalankan usahanya? Jawabannya adalah kebutuhan akan terpenuhi dan kesejahteraan akan meningkat. Jawabannya agak panjang, silakan di stop dulu dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 3 adik-adik. Nomor 3, apa hal yang memengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat? Apa yang mengaruhinya? Nomor 3, jawabannya adalah terpenuhinya beragam kebutuhan masyarakat. Nomor 4, apa wujud kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemilik wirausaha di bidang pakaian dengan petani, kurir maupun pedagang pakaian? Jawabannya, pemilik wirausaha membutuhkan petani kapas untuk bahan kain, kemudian membutuhkan kurir untuk mengantar pakaian ke pedagang pakaian, dan membutuhkan pedagang pakaian untuk menjualkan produk pakaiannya. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Amatilah gambar-gambar berikut. Ini ada Gojek, ojek online. Kemudian ini ada seorang dokter, gambar A dan gambar B. Pertanyaannya, bagaimana keberagaman usaha di atas membantumu dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan dalam kolom berikut gambar yang A bagaimana dapat membantumu keberagaman itu dan B seperti apa. Ini pun jawabannya bisa bervariasi ya adik-adik ya. Kalau adik-adik berkenan dengan jawaban saya, silakan adik-adik catat jawabannya. Yang A itu ojek online membantu saya untuk mengantarkan saya pergi ke sekolah. Sedangkan yang B, dokter membantu mengobati saya ketika sakit. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 102. Di halaman 102 ini ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, apa saja sifat-sifat dari magnet? Jawabannya ada di atasnya adik-adik, tapi kalau mau saya singkat, sebenarnya nggak singkat juga ya adik-adik ya, ini masih panjang ini, tapi ya inilah jawabannya. Jika kutub sejenis didekatkan akan tolak menolak, jika kutub berbeda jenis didekatkan akan tarik menarik. Kekuatan terbesar magnet adalah di kedua kutub magnet, dapat menarik benda dari logam. Itulah sifat-sifat dari magnet. Silahkan di stop videonya dulu dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Gambarlah panah pada gambar berikut untuk menunjukkan hubungan kedua magnet. Nah, jawabannya yang ini adik-adik itu yang sebentar. Jawabannya seperti ini, panahnya adik-adik untuk yang gambar A, karena dia senama, dia tolak menolak, satu ke sana, satunya mau ke sana, berarti tidak akan dapat menempel itu. Kemudian gambar B, kalau ini ada seperti ini, yang hitamnya sebelah kanan semua, ini akan tarik menarik. Satu akan menuju ke kiri, satunya akan menuju ke kanan. Jadi keterangan di sini tarik menarik, di sini tolak menolak. Begitu adik-adik.
Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 3. Bagaimana cara menentukan kutub-kutub pada sebuah magnet batang? Jawabannya adalah jika didekatkan kutub senama akan tolak-menolak, jika kutub tidak senama akan tarik-menarik. Kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan PKN. Halaman 106, adik-adik silakan dibuka. Nomor 1, dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional, SD Erlangga akan mengadakan kegiatan bazar. Bazar tersebut nantinya akan diisi oleh pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan, dan sebagainya yang hasilnya untuk amal. Komang, Fitri, Maria, dan Lani berencana akan menjual pernak-pernik seperti gantungan kunci, bros, dan alat tulis dengan memberikan hiasan batik di dalamnya. Pertanyaan yang A, apa usaha yang harus dilakukan Komang bersama teman-temannya untuk menyiapkan kegiatan bazar tersebut? Jawabannya, mereka harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah. Yang B, apakah sikap kerja keras dan pantang menyerah dibutuhkan untuk menyukseskan kegiatan tersebut? Jawabnya adalah ya. Yang C, apa hasil yang akan diperoleh jika kegiatan tersebut dipersiapkan dengan kerja keras dan pantang menyerah? Yang C, jawabannya adalah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan kedua gambar berikut. Siswa dan siswi SD kelas 6. SD sedang berlatih berjualan pada kegiatan bazar sekolah. Ini Rami, adik-adik ya. Dia bekerja keras, sedangkan yang ini sepi. Ini sampai ngantuk, nguap-nguap dia. Gambar A, kerja keras. Gambar B, sepi pengunjung. Perhatikan perbedaan gambar A dan gambar B. A, menurutmu gambar manakah yang menerapkan sikap kerja keras dan pantang menyerah? Jawabnya adalah yang nih, gambar A. Yang B, apa dampak dari sikap yang diterapkan oleh siswa pada gambar A? Jawabannya adalah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Yang C, apa dampak dari sikap yang diterapkan oleh siswa pada gambar B? Jawabnya adalah usaha akan mengalami kemunduran dan kegagalan. Untuk nomor 3, adik-adik diminta untuk melakukan wawancara. Nah, yang seperti ini silakan dikerjakan mandiri, bikin laporan sendiri ya adik-adik ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 110 adik-adik. Di sana ada ayo berlatih IPS. Pertanyaan nomor 1, apa tujuan Indonesia mengekspor kain wol dan kapas ke negara-negara di ASEAN? Jawabnya adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan mendapat keuntungan. Nomor 2, tulislah 5 contoh hasil pangan Indonesia yang dikirim ke negara-negara ASEAN. Jawabnya adalah lada, kina, kopi, sayuran, jagung. Lanjut ke nomor 3, matilah peralatan di sekitarmu. Tulislah peralatan apa saja yang diimpor dari luar negeri. Tuliskan dalam bentuk tabel dan akibatnya jika peralatan tersebut tidak ada. Oke, ada 3 peralatan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah telepon genggam. Adik-adik pasti orang tuanya punya ya telepon genggam. Kalau tidak ada telepon genggam, apa akibatnya? Jawabnya adalah kesulitan dalam berkomunikasi jarak jauh. Alat yang kedua sekitar kita yang biasanya diambil dari luar negeri atau impor adalah sepeda motor. Apa akibatnya jika tidak ada sepeda motor? Jawabnya adalah kesulitan dalam bepergian jarak jauh. Kemudian satu lagi alat yang di sekitar kita yang impor biasanya adalah televisi. Akibatnya jika tidak ada televisi adalah kurangnya informasi dan hiburan. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 4, adik-adik kerjakan mandiri, presentasikan laporan hasil bla bla bla. Oke. Kita lanjutkan lagi ke halaman 112. Di halaman 112 ini adik-adik ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, Lani, Komang, Dedi satu kelompok dalam kegiatan bazar. Mereka membuka bazar makanan ringan. Menurutmu sikap apa yang perlu diterapkan Lani, Komang, dan Dedi agar makanan ringan tersebut laku terjual?
Jawabnya adalah sikap jujur, kerja keras, pantang menyerah. Nomor 2. Pak Bayu memiliki wirausaha kerajinan bambu. Tak lama kemudian tetangganya juga membuka wirausaha kerajinan bambu. Pak Bayu menegur tetangganya tersebut agar memiliki usaha kerajinan yang berbeda. Pertanyaan yang A, setujukah kamu dengan sikap Pak Bayu? Jawabannya pastinya adalah tidak. Yang B, jika kamu menjadi Pak Bayu, bagaimana sebaiknya bersikapmu? Jawabannya adalah melakukan persaingan usaha secara sehat. Melakukan persaingan usaha secara sehat. Nomor 3, sikap apa yang harus kita miliki dalam menghadapi hambatan usaha? Sikap apa ya? Jawabannya adalah sikap pantang menyerah dan tidak putus asa jika terjadi hambatan. Nomor 4, apa manfaat kerja keras dalam menjalankan wirausaha? Jawabnya adalah agar usaha kita menjadi maju dan berkembang. Nomor 5, ya, pedagang kantin sekolah ramai dikerumuni siswa. Mereka berdesak-desakan untuk membeli makanan di kantin. Komang melihat Jonas sudah mendapatkan makanan yang dibelinya, namun ia belum membayar makanan tersebut. Pertanyaan yang A, apa yang sebaiknya dilakukan Komang? Dan pertanyaan B, apa yang sebaiknya Jonas lakukan? Kalau yang A, apa yang dilakukan Komang? Jawabnya adalah mengingatkan Jonas untuk membayar makanan. Mengingatkan ya ini adik-adik. Kemudian apa yang dilakukan Jonas? Jawabnya adalah membayar makanan yang sudah dibeli. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Pupena jilid 6B tema 5 wirausaha. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.